Bentar bang. Anjay. Hai guys. Hai. 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 Halo. Hello. Hai. Oke. Anjay, bisa gitu tuh. Bisa gitu tuh. Dah, hai. Apa sih yang kamu tunggu-tunggu pas sekolah offline? Yang aku tunggu-tunggu itu untuk mau ngelihat adik-adik kelas kita tuh gimana sih orangnya, gimana sifatnya, mau nggak sih masih belajar beretika sama kak kelas. Karena di zaman sekarang itu banyak banget gitu loh adik-adik kelas dan yang di bawah kita itu nggak tahu sopan santun gitu. Takutnya adik kelas kita gitu. Sekolah offline. Yang pertama bekal sih, bekal ketemu teman itu aja sih. Ketemu sama temen, ketemu doi. Apa yang saya tunggu-tunggu pas sekolah offline? Ibu kantin, karena dia belahan hati saya. Oh, apa? Ya, berangkat ke sekolah lagi pagi-pagi. Jadi lebih ada kegiatan pagi-pagi, perkembangan. Punya teman, punya adik kelas baru, kenalan baru, kayak gitu. Gibah. Ketemu banyak teman dan nggak sabar nyoba kantinnya. Ketemu teman-teman baru yang belum pernah ketemu, belum tahu sifatnya juga kan. Itu habis itu belum terlalu kenal. Ketemu teman-teman yang paling pertama itu teman. Selanjutnya, punya teman. Nah itu. Yang saya tunggu-tunggu sih, yang pastinya ketemu sama teman ya. Ketemu sama teman. Yang kedua tuh free class. Prefer yang seangkatan atau yang enggak? Enggak, kakak kelas. Prefer apa tuh? Aku ngerti bahasa Inggris tuh. Oh cewek, cewek. Oh cewek, adik kelas. Apanya nih? Itunya. Seangkatan. Terserah apa aja dikasih, yang penting syukurin aja. Yang dikasih Tuhannya aja gimana. Ya intinya yang terbaik aja. Kalau saya sih seangkatan sih alasannya. Soalnya kan kalau seangkatan tuh kan apa namanya? Otomatis kan mata pelajaran sama. Jadi adalah biar ada membangun, biar nggak sering nggak buat tugas, terus biar ada kalau nggak buat tugas langsung minta kan bisa. Udah buat tugas belum? Gitu. Kakak kelas, seangkatan sih. Yang dikasih Tuhan aja deh. Yang kakak kelas. Kakak kelas dari dengar. Prefer yang seangkatan atau enggak? Maunya gimana? Ciwi. Oh cewek. Maunya yang mana? Oh mau cewek yang mana? Ya tergantung sih, jodoh kan ada di tangan yang maha kuasa ya. Jadi saya tinggal tunggu aja. Tapi paling ada yang terdepan aja nggak yang di luar. Tuh kayak mereka itu. suka duka selama belajar daring? Sukanya itu gampang nyontek ketika ulangan, terus dapat nilai itu gampang ketika belajar daring. Kalau dukanya nggak ada belum ada. Suka duka sih, kalau sukanya lebih santai, kalau dukanya nggak sepemberitahuan. Sukanya itu belajar daring itu lebih bisa belajar kapanpun, dimanapun, pakai gadget terutama. Habis itu dukanya itu pada saat buat tugas susah banget gitu kalau ada yang materi yang tidak ada di pembelajaran. Apalagi gurunya nggak terlalu lengkap ngasih tahu rumus tuh, di YouTube juga nggak ada, di Google juga nggak ada. Jadi kita kayak kebingungan. Sukanya itu sama sih, kayak saya ada PR tuh jangka waktu deadline-nya itu lebih panjang kayak seminggu gitu kan. Kalau misalnya dukanya itu nggak ketemu sama teman-teman baru yang belum kenal gitu. Sukanya saat ulangan itu tidur ya. Kalau sukanya sih waktunya fleksibel gitu ya, tugasnya itu kayak ada deadline-nya, jadi kapan kita mau ngerjain tuh bisa diatur, mau malam, subuh, pagi juga nggak apa gitu. Tapi kalau dukanya sih tugasnya banyak juga, numpuk kayak gitu, jadi susah ngolahnya. Kalau dari aku sih kalau belajar daring lebih stres gitu, soalnya tugasnya itu kita lebih kalau di rumah malah lebih sering main HP. Suka dukanya kalau daring itu, sukanya itu sih bisa kopas, terus bisa ngerjain nanti tapi nggak boleh dicontoh. Terus kalau yang maksudnya kayak sekolah biasa itu gimana ya, lebih ngajarin ya harus buat kayak gitu. Duka apa nih? Duka daring. Kalau daring itu dukanya nggak bisa tatap langsung gitu, kalau mau nanya tuh susah gitu. Iya. Sukanya nggak ada, dukanya banyak. Dukanya banyak nggak kenal teman, terus emang nggak ngeresep gitu otaknya emang. Terus dukanya juga boros kuota. Sukanya nggak ada, dukanya banyak. Sukanya kopas jawaban teman. Kalau dukanya banyak
kayak apa ya, nggak bisa nyontek secara langsung sih. Suka duka belajar daring. Pertama, memori habis, kuota habis, pelajaran nggak ngeresep kuota. Itu aja sih. Sukanya apa? Sukanya kopas jawaban temen, dapat tidur. Apa lagi? Itu aja sih. Suka duka saat belajar daring, kebanyakan duka sih, tapi ya saya suka juga. Jadi suka saya saat pelajaran daring yaitu saya bisa melakukan kekonyolan saya yang ada di online, kayak buat wallpaper, menghilang nojutsu, habis itu kayang, habis itu oh iya, saya pernah ngajak satu keluarga saya nonton video daring pas fisika tuh. Saya ajak, mak nonton sini mak, biar mama tahu rasanya mak. Soalnya mama saya juga agak ribut gitu loh. Kenapa sih kamu nggak suka online gitu? Akhirnya saya ajak, akhirnya ibu saya juga bilang nggak suka. Oh iya, dukanya saya juga belum itu ya bilang. Oh itu udah duka semua ya. Selama belajar daring kamu pakai wifi atau kuota pemerintah? Kuota pribadi, kuota pemerintah. Saya tim dua-duanya sih, karena saya pakai dua-duanya. Kalau misalnya di luar saya pakai kuota pemerintah, kalau misalnya saya di dalam saya pakai wifi di rumah. Wifi kadang kalau di luar kuota pemerintah. Wah itu wifi. Tim wifi nih. Biasanya sih wifi, cuman karena ada kuota dari pemerintah itu ngebantu sih. Jadi pakai keduanya? Iya. Kalau saya sih wifi. Kedua-duanya, karena aku kesibukan kadang-kadang di luar, pas saat keluar langsung udah pakai data. Kalau di rumah pakai wifi. Wifi. Wifi kadang-kadang pakai kuota pemerintah. Aku nggak bisa, gimana caranya pakai kuota pemerintah? Pakai wifi. Kuota pemerintah. Hal-hal apa saja yang kamu kangenin selama belajar di rumah? Yang pertama ya makanan, nutrisi tercukupi ya kalau di rumah. Habis itu tidur ya lumayan. Itu aja sih. Apa ya? Nggak tahu sih, jarang ada kenangan sih. Tapi ya paling sama saudaraku yang ada di sini, kita sering bermain bersama, kita sering bercanda tawa bersama, kita sering nangis bersama. Habis itu kita juga makan bersama gitu. Ya seru sih sebenarnya di sini. Itu aja sih yang saya kangenin. Sisanya enggak. Apa ya? Apa tak kangen? Nggak ada. Kangen Suasana kelas. suasana kelas, jam kosong nonton bareng di kelas. Oh iya, misalkan kalau mau belajar kadang-kadang nyontek, kadang-kadang buat snapgram dulu gitu. Belajar di rumah. Oh, hal-halnya ya. Yang pertama ketemu Pak Tabis, yang kedua belanja di kantin, yang ketiga ketemu Pak Suarjan. Itu aja. Ya terutama itu, pagi-pagi berangkat ke sekolah, ke Pupungan, karena aku tipenya tuh suka bergadang. Jadi kalau pagi-pagi ke sekolah tuh kayak, aduh jam berapa nih ya gitu, cepet-cepet, nggak sempet sisiran gitu karena. Kelas yang ribut. Siapa yang bikin ribut? Teman-teman yang mungkin pembangun suasana, kayak ya seru lah di kelas dia. Belajar di rumah, bisa tidur sambil jawab soal ya. Itu yang sebenarnya. Kangenin maksudnya pas offline. Yang aku kangenin jadi anak ambisi, kayak nyari-nyari nilai gitu, canda caper. Berhubung angkatan baru kelas 10, jadi belum tahu teman-teman, jadi belum ngerasain yang bener-bener gimana gitu. Teman laknat sama pandemi menurut kamu yang gimana? Teman laknat tuh pura-pura nggak tahu jawaban, tiba-tiba udah ngumpul ya deh. Oh, kalau yang pandemi itu teman-temannya gitu sering ngajakin keluar, terus kayak nggak tahu begitu tuh, yuk keluar gitu, kayak gitu tuh. Iya, kurang mematuhi. Teman laknat saat pandemi, gimana ya? Semua temanku laknat semua. Tapi semakin laknat temanmu, pasti semakin seru kamu bersama temanmu. Ya nggak, bener kan? Karena kalau kamu kumpul teman, kalau temanmu nggak laknat, gimana ya? Pas kumpul cuma, hey bro, apa kabar bro? Baik. Bapak sehat. Mama laku. Jadi semakin laknat temenmu pasti semakin seru orangnya. Jadi intinya semua orang itu laknat. Gimana ya? Harus agak kesel sih, tapi ya gimana kan temen. Yang pas butuh doang bareng. Iya, yang pas butuh doang gitu, tiba-tiba ngechat, terus itu nge-spam gitu. Kalau nggak ada penting tuh ya kayak nggak pernah ngomong aja gitu, kalau penting aja baru ngomong. Banyak. Dari segi pelajaran tuh apa ya, biasanya ya nggak bagi-bagi jawaban di kelas. Kalau yang dari game tuh banyak. Contohnya yang bawa creeper di Minecraft ke rumah
gitu. Habis itu ngeledakin rumah, habis itu nge-spawn hantu di rumah, banyak ya. Game. Itu gimana? Nggak tahu gimana. Belum kenal. Nggak mau bagi contekan. Di saat ulangan online pada datang, pada nelpon-nelponin. Kalau kadang nggak dibutuhin, mau minta tolongin ngilang gitu. Ya kelas banget deh. Nggak ada kok, teman saya semua baik-baik aja, setiap kawan, nggak ninggalin teman, nggak ada yang laknat, semua baik. Teman laknat selama pandemi. Kalau teman laknat tuh kayak cepu ke guru, sangat cepu. Apalagi kalau orang lagi nyontek gitu kan, tiba-tiba dilaporin gurunya di PC, gurunya aduh, laknat sekali. Satu kata untuk tahun 2020. Satu kata aja, nggak bisa dua gitu. Satu kata. 2020. Kejutan sih. 2020 itu tahun untuk pergi pokoknya. Pergi. Cepet apa nih? Cepet berlalunya. Aku waktu itu Maret, tiba-tiba udah Desember aja tuh, nggak ngerti aja. Itu kata untuk 2020. Sesat. Complicated. Mantap. 2020 2021. Satu katanya asing. Anjing. Membagongkan. Apa ya? Apa guys? Nggak tahu no. Satu kata. Membosanin sih. Terlalu banyak kata untuk saya katakan. Pakai background denganmu gitu ya. Terlalu banyak yang saya katakan untuk 2020. Kenapa? Apa yang terjadi di 2020 ini memang tidak seperti yang saya inginkan. Apa yang mau katakan? Apa yang mau saya katakan kepada anak cucu kita nanti? Saat kita punya anak, saat kita punya cucu, ditanya, Pak, apa perjuanganmu saat Bapak hidup? Perjuangan saya ya hanya tidur, hanya apa? Tapi kita terpaksa berbohong agar kita semakin hebat. Jadi di tahun 2020 ini, saya hanya mengatakan janji. Dari pandemi ini, kamu belajar apa soal pertemanan? Belajar kayak simbiosis mutualisme gitu loh. Misalnya sekarang ada tugas mati gitu, aku yang ngirim jawaban, ntar tugas fisika dia yang ngirim jawaban kayak gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Kalau dari aku sih lebih menghargai ya, soalnya kalau daring ini jadi nggak sering ketemu teman, lebih menghargai pertemuan. Itulah karena belum kenal siapa-siapa, jadi waktu jeda semester di pantai tuh kayak seru ya, ternyata teman-teman kelas tuh kayak asik-asik gitu lah diajak. Nggak tahu. Soal pertemanan harus soal corona ini harus sosok kenal ya. Iya, SKSD itu Chan. Pertemananku sih dari 2019 dan dari sebelum-sebelumnya sama-sama aja. Tapi kalau 2020 lebih kelihatan yang mana real friend, yang mana fake friend. Seperti itu aja sih. Mau ngasih quotes nggak? Apa tuh? Quotes kata bijak. Ya aku nggak terlalu gitu sama teman-teman soalnya. Dari pandemi ini soal pertemanan itu kalau soal pertemanan di saat pandemi itu harus gini, solid. Kalau misalnya kalau ulangan ini ya, kalau ulangan saling kerjasama. Kalau aku sih sering teleponan sama teman-teman, biasanya di WA berapan, sudah bagi-bagi jawaban ketika ulangan kemarin. Ya, kemarin. Dari pandemi ini, ya kita tahu yang mana teman beneran, yang mana bukan teman. Yang nyari kita pas perlunya aja. Cara lihatnya gimana? Dari rasa. Kamu tahu siapa temanmu yang Oh iya, bener. Jadi kita tuh tahu kan pandemi ini kan lagi kayak susah-susahnya nyari uang gitu. Misalnya sebelum pandemi itu kayak banyak gitu temennya. Sekarang kalau pandemi itu kayak tahu gitu yang mana teman asli yang mana enggak. Belajar pandemi ini nggak ada belajar apa-apa, soalnya kan social distancing ini kan jaga jarak ini, apalagi nggak sering dirubah. Pertemanan dari pandemi, aku belajar pertemanan banyak sih. Maksudnya bisa ketemu orang baru banyak. Dari bukan secara langsung gitu, ternyata kita bisa ketemu secara daring juga gitu. Dari pandemi ini saya belajar apa soal pertemanan? Saya belajar pertemanan. Apa yang harus saya pelajari di pertemanan? Saya belajar bahwa ternyata pertemanan itu untuk mempertahankan pertemanan itu sangat sulit. Ketika saya sedang bermain, tiba-tiba ada teman ngajak, habis itu saya udah keduluan main, dianya baper, ngeblok, ngeban. Akhirnya kita nggak pernah ketemuan lagi. Ada lagi waktu itu main Mobile Legends kan, dia ngajak aku main, akhirnya aku login, dia udah matching duluan. Akhirnya aku baper, aku blok dia, kita nggak pernah ketemuan lagi. Jadi apa yang saya pelajari di pertemanan ini adalah bahwa pakai sound itu lagi. Pertemanan itu tidak mengubah segalanya, karena apa yang kita pertahankan pasti akan kita lepaskan, karena pasti kita punya banyak teman baru lagi. Bang.
Oh iya. Sampai mana tadi? Sampai mana ya tadi? Oh iya. Jadi kita punya teman. Kita harus bisa untuk menjaganya, untuk mempertahankannya, entah apapun yang terjadi. Tapi jangan jadi babu juga. Jadi apa yang saya pelajari di saat online tentang pertemanan adalah di saat kamu mempertahankan sesuatu, pasti ada waktu untuk kamu melepaskannya. Murdi 2020. Oke, sebelum penutupan nih, ada yang mau kamu sampaikan nggak untuk tahun 2020? Dah tuh ya. Ntar dulu mikir dulu ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021, tahun yang baru, kita mulai yang baru lagi. Akhir tahun 2020, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan sekolah tatap muka segera dilakukan. Itu aja sih. Biar saya nggak jomblo juga. Di tahun yang kedepannya semakin lebih baik, virus-virus dan penyakit-penyakit di 2020 ini segera menghilang karena kangen banget situasi yang seperti biasanya, nggak kayak seperti ini. Terus tahun 2020 ini juga tahun kehilangan banget, aku banyak banget ngerasain kehilangan semua elemen-elemen dari pertemanan, dari cara belajar dan semuanya itu. Semoga di tahun 2021 lebih baik lagi. Corona itu sangat membantu untuk kaum orang rebahan itu. Terima kasih udah menghancurkan semua harapan saya dari awal SMP kelas 3 yang berharap untuk ikut MPLS secara offline, ternyata online. Terima kasih Corona. Terima kasih pernah ada. Be yourself, never surrender. Semoga nanti di tahun 2021 bisa menjadi tahun yang lebih baik lagi. Bisa cepet sekolah offline-nya biar ketemu sama teman-teman, apalagi ini baru masuk SMA ya, belum terlalu kenal gitu, jadi biar bisa saling interaksi juga sama guru dan kakak kelas gitu. Untuk 2020, Dear 2020, pakai sound itu lagi Pak. Dear 2020, aku tahu semua orang bilang kalau tahun ini adalah tahun terburuk karena pandemi yang sudah terjadi di COVID-19 ini yang membuat semua orang harus diam di rumah. Semua dunia berduka, kecuali Indonesia. Aku cinta negaraku. Di saat COVID ini, mereka bersuka cita karena belajar di rumah. Saya juga senang, karena saya adalah bagian dari Indonesia. Habis itu, untuk 2020 juga, terima kasih atas waktumu selama 360 hari ini. Karena berkatmu, kita belajar di rumah. Tapi ada tugas online, ya itu saya serahkan pada teman-teman. Habis itu juga untuk kalian semua yang sedang duduk di sini, yang sedang di luar. Jika kalian dengar suaraku, aku cinta kalian. Yang di sini juga aku sangat mencintai kalian. Aku minta maaf selama 360 hari ini aku tidak berbuat apa-apa di sini karena aku sedang berbuat apa-apa di rumah. Habis itu juga mohon maaf juga kalau kalian punya salah sama aku maafin. Habis itu juga untuk guru-guru ya, terima kasih guru-guru untuk bisa buat tugas sekolah ini karena kalau nggak ada tugas saya nggak bisa belajar. Habis itu juga terima kasih untuk sudah membangun sekolah ini. Kalau sekolah ini tidak dibangun, saya tidak sekolah. Saya mungkin akan bekerja di sebuah kafe atau di McD. Sama juga saya mau berterima kasih kepada semua media sosial, orang yang membuat media sosial. Terima kasih karena berkatmu saya bisa menghibur diri saya sendiri selama pandemi. Habis itu untuk mama bapak, terima kasih pak, mak, itu aja sih. Jadi selamat tahun baru 2021. Selamat Natal juga bagi yang merayakan ya, selamat Natal. Selamat Natal. Udah itu aja. Ya sekian, terima kasih. Om. Sabar. Kakak, tolong.